lebih suka depan komputer, lebih suka otak-atik komputer seperti itu. Dan basic saya memang dari informatika seperti itu. Cek. Dan saya juga suka di bidang elektronika seperti itu. Jadi suka servis HP, suka servis laptop dan sebagainya. Nah, pada kesempatan hari ini saya diberikan amanah oleh pimpinan seperti itu untuk membawakan materi pengantar strategi penjualan di Pesona Borneo Park. Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya dan ingin bercerita. Tadi sudah disampaikan dari Kang Seno atau Mas Arif di awal video berjalan seperti itu, disampaikan ada beberapa lahan-lahan yang masih kosong, lahan-lahan yang masih sepi, belum ada perumahan sama sekali. Bapak dan Ibu tahu tidak? Pada saat launching awal pertama kali dibuka, lahan masih hutan. Dan saat itu ya, saya ingat sekali itu dijual dengan harga 40 juta. Saat awal-awal 40 sampai 50 juta. Itu sangat murah sekali Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena kondisinya masih hutan. Masih pada level tahap pertama. Dan pada saat itu yang membeli hanya sedikit Bapak dan Ibu sekalian. Pada saat level kedua sudah mulai kita eksa, itu mulai kita naikkan lagi menjadi 60 juta. Dan pada saat itu yang membeli juga alhamdulillah ada, walaupun tidak banyak tapi ada. Karena konsep kita di perumahan di Royal ini adalah perumahan, bukan kafinya. Pada level yang ketiga, rumah sudah terbangun, itu kita naikkan menjadi 100 juta. Bayangkan Bapak dan Ibu, dari awalnya 40 juta naik ke 60 juta sampai kepada 100 juta. Apakah ada peminatnya? Banyak ternyata. Jadi luar biasa. Jadi banyak sekali peminatnya. Bahkan sampai tanya, Mas, kafinya masih ada enggak? Wah, sudah habis Mas, mohon maaf seperti itu. Wah, padahal saya mau beli kemarin itu, saya menyesal seperti itu. Ya enggak jadi beli seperti itu. Setelah datang ke lokasi kita, proyek kita, itu sudah terbangun rumah semuanya. Ya, sudah terbangun rapi perumahannya seperti itu. Yang dulunya hutan, ya masih rawa-rawa, air-air seperti itu. Karena habis hujan, tidak minat sama sekali. Padahal keuntungan seseorang membeli pada level pertama, ya pada saat level pertama itu saat mulai dibuka, ya yang kondisi masih hutan, itu sebenarnya kondisi yang sangat efisien dengan harga yang murah itu dicapai. Kalau saat ini Bapak Ibu saya tawarkan, Bapak Ibu mau atau tidak nafring di Pesona Borneo Park saat ini saya kasih harga cash 25 juta. Ada yang mau enggak? $25 juta saat ini, misalkan seperti itu. Karena apa? Karena 1 tahun lagi bisa akan kita naikkan 100 juta per tahun. Kok bisa? Bisa. Karena apa? Karena konsep yang kita miliki nanti itu sangat luar biasa. Karena di situ ada banyak sekali wisata. Ada kurang lebih 19 jenis wisata yang kita bangun. Dan itu membutuhkan biaya besar. Kurang lebih itu sekitar 4 miliar kita pakai untuk wisata. Nah, dari sini mungkin Bapak Ibu bisa tergambarkan ya. Kalau Ibu menawarkan traveling kita ini ke calon konsumen Bapak dan Ibu, segera beli Bapak dan Ibu. Mumpung saat ini masih murah, mumpung saat ini masih pada tahap pertama seperti ini. Nanti kalau sudah diiksa, pasti akan kita naikkan perlahan. Kalau sudah terbangun wisatanya, itu akan kita tingkatkan lagi harganya. Seperti itu. Inilah salah satu konsep dalam membeli properti. Next, lanjut. Ini ada 5 poin konsep dari proyek Pesona Borneo Park. Yang pertama, konsepnya unik dan sesuai kebutuhan atau keinginan market. Beberapa waktu yang lalu kita mengadakan riset seperti itu di wilayah Sebangau, di wilayah RT Amilono. Ya, memang setelah kita cek lacak riset di wilayah situ, sebagian besar memang konsep area wisata terpadu Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu kita ambil konsep di Pesona Borneo Park itu adalah konsep traveling wisata, yang mana di situ bisa dibangun villa, bisa dibangun rumah, dan juga bisa dipakai untuk investasi.
Dan keunggulannya lagi, apabila kita sodorkan brosur atau kita langsung sharing jualan seperti itu kepada seseorang yang saat itu sama juga membawa brosur, saya yakin dia akan memilih di Pesona Borneo Park. Itu pernah saya lakukan langsung seperti itu. Ibu, ini ada 2 brosur, saya coba tes seperti itu. Dan memang itu konsumen dan itu memang niatnya ingin beli kafling. Sebelumnya dia ingin membeli kafling di kafling A, katakanlah seperti itu. Saya nggak ingin menyebut mereknya. Kafling A, dan dia pengen beli di situ. Setelah saya sodorkan brosur Pesona Borneo Park dan dia melihat banyak sekali benefitnya, ya, banyak nilai-nilai value-value yang luar biasa seperti itu. Ternyata dia mikir, Mas, saya jadinya nggak jadi booking yang ini, saya jadinya booking yang ini seperti itu. Di Pesona Borneo Park. Karena apa? Karena benefitnya lumayan oke, ya, value-nya lumayan banyak seperti itu, dan letaknya cukup strategis. Yang kedua, value yang menarik dan berbeda dengan covering yang lainnya. Itu tadi, ya, kalau kita ambil nilai-nilai yang ada di Palangkaraya umumnya di Kalimantan Tengah, Pesona Borneo Park ini insya Allah covering yang terlengkap, covering yang penuh dengan fasilitas, covering yang ibaratnya kita tinggal di situ sudah banyak sekali fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh developer itu sendiri. Jadi Bapak dan Ibu, kalau misalkan saat ini ingin beli, mumpung di tahap 1, silahkan seperti itu. Karena pada suatu ketika nanti sudah masuk sudah dibangun wisata dalam jangka waktu yang dekat, insya Allah akan pasti naik berkali-kali lipat seperti itu. Yang ketiga, konsep desain teknologi. Artinya apa? Seluruh desain yang dibangun di developer properti syariah itu menggunakan konsep jasa dari arsitek seperti itu, Bapak. Jadi tidak ada yang kita ngambil desain dari Google, kita ngambil desain dari yang abal-abal seperti itu. Karena apa? Karena pertama kali orang melihat itu adalah tampilan seperti itu. Kalau tampilannya menarik, pasti orang itu ingin sekali meminang seperti itu, ya. Karena apa? Karena seseorang itu melihat pasti pertama dari pandangan. Jadi kalau dipandang ini rumahnya enak, ya, konsepnya bagus seperti itu, dia pasti akan tertarik. Nah, begitu juga yang ada di Pesona Borneo Park. Nah, saat ini alhamdulillah Pesona Borneo Park sudah mulai mengkonsep desainnya dan membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 bulan ya untuk mendesain itu, ya. Dan memang cukup rumit ya, karena banyak sekali fasilitasnya dan juga banyak sekali jalan-jalannya, covering-coveringnya seperti itu. Jadi membutuhkan waktu yang banyak dan saat ini sedang dikerjakan oleh tim DPS pusat seperti itu. Nah, selanjutnya konsep pemilikannya 100% syariah, ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh pemateri pertama, Mas Ridwan, seperti itu. Dan konsep ini itu tidak dimiliki oleh developer lainnya selain developer properti syariah. Kalau kita cek data, ya, saat ini kita kalau mau jualan harus pakai data. Tidak boleh kita berprasangka, ini kayaknya, ini kayaknya seperti ini deh, ini kayaknya seperti ini deh. Kita harus riset pasarnya seperti apa, seperti itu. Kalau kita lihat di data statistik seperti itu, jumlah Muslim di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya, itu memang didominasi, mayoritas seperti itu. Jadi apabila saat ini target pasar kita itu Muslim, itu sungguh sangat cocok sekali, tepat, ya, tepat sekali. Yang selanjutnya adalah konsep hunian, yang mana hunian di Pesona Borneo Park itu kita sediakan pasti yang pertama ada masjid, ada rumah tahfiz, ya, ada fasilitas-fasilitas Islam yang kita bangunkan di Pesona Borneo Park seperti itu. Untuk apa? Agar supaya kedepannya lingkungan di Pesona Borneo Park juga menjadi lingkungannya Islami. Next. Nah, ini brosur yang sudah Bapak Ibu pegang seperti itu, dan brosur ini yang saya sampaikan langsung sharing di lapangan, ya. Jadi barbar manual seperti itu. Ya. Biasanya orang itu akan melihat itu yang pertama adalah fasilitas lingkungan. Kalau di konvensional ataupun developer lain, kalau membangun rumah atau jualan kafe, yang dia jual hanya apa? Tanahnya saja, Bapak dan Ibu. Tanahnya saja. Tidak ada fasilitas apapun. Disinilah, ya,
DBS itu memberikan konsep yang luar biasa. Bukan hanya rumah, bukan hanya kafling, tapi ada konsep di dalam. Jadi konsep inilah yang jarang sekali dan tidak bisa ditiru oleh developer konvensional atau developer lainnya, Bapak dan Ibu sekalian. Next. Bapak dan Ibu sekalian, ya, karena saat ini Bapak dan Ibu sudah mendaftar sebagai marketing freelance di Pesona Borneo Park seperti itu. Ini sebenarnya sudah saya siapkan ID card seperti itu. Nanti Bapak dan Ibu bisa foto ini, ya, bisa mulai ketik seperti itu. Ya, nanti kalau mau cetak, silakan bisa dicetak seperti itu. Kalau mau dicetakkan di kantor juga bisa, nanti kita print seperti itu. Nah, insya Allah ini bisa menjadi salah satu pendukung Bapak dan Ibu bahwa saya ini marketing di Pesona Borneo Park secara resmi yang sudah terdaftar seperti itu. Ya, jadi apabila nanti Bapak dan Ibu mengajak konsumen ke lapangan atau mengajak konsumen ke kantor seperti itu, jadi konsumen itu yakin bahwasanya yang membawa Bapak dan Ibu sekalian adalah marketing dari Pesona Borneo Park seperti itu. Lanjut, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin bertanya, Bapak dan Ibu di sini ada nggak yang berminat ingin mendapatkan mobil? Angkat tangan, Bapak dan Ibu. Banyak, hampir semua ini. Ya. Yang ingin motor, kita turunkan levelnya. Ternyata lebih sedikit. Yang ingin handphone aja deh. Nah, cuma seberapa saja, sedikit. Bapak dan Ibu, di Pesona Borneo Park itu ya kita hadirkan ya, beberapa bonus-bonus dan juga uang tunai pada saat bisa menjual di kafling Pesona Borneo Park. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yang pertama agar supaya tim kita di marketing itu mempunyai semangat yang luar biasa seperti itu. Ya. Karena apa? Karena semangat itu ya harus dimunculkan. Ya. Kalau kita tidak semangat ya kita otomatis ogah-ogahan untuk jualan seperti itu. Dan untuk mencapai bonus ini itu sangatlah mudah seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Kalau tahu caranya seperti itu. Ya. Lanjut, next. Dan juga nanti di tim marketing kami ya, itu nanti juga ada beberapa bonus. Yang mana bonus ini tanpa kita undi, kita akan berikan secara tunai tanpa ada syarat yang berikut, tapi hanya bermodalkan poin seperti itu. Ya, poin ini sebenarnya bisa kita dapatkan dari apa? Ya dari kita posting iklan dan seterusnya. Itu adalah poin yang nanti akan kita sampaikan di sini. Nah, ini nanti insya Allah akan Bapak Ibu bisa terima seperti itu. Lanjut. Nah, strategi mitra marketing yang pertama adalah membuat time schedule. Time schedule apa? Minimal time schedule untuk posting, untuk iklan. Karena apa? Karena saat ini yang harus kita lakukan adalah jualan. Marketing itu ya jualan. Lalu bagaimana jualan yang pas, yang tepat, yang cocok, ya, yang sesuai dengan keinginan konsumen seperti itu. Karena konsumen itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada konsumen yang dia itu tidak punya handphone, tidak tahu media sosial, tidak tahu internet seperti itu. Mungkin ada pasar-pasarnya sendiri seperti itu. Ya, orang-orang pasar seperti itu. Orang-orang pasar itu jangan dikatakan tidak punya uang. Justru perputaran uang yang tercepat itu di pasar seperti itu. Ya, bahkan beberapa waktu yang lalu tim kita ya itu tanah sekitar 2 hektar kan beli orang pasar semua rata-rata. Jadi sold out dalam waktu kurang dari 1 bulan, kurang lebih 1 hektar itu, 2 hektar. Jadi yang beli itu siapa? Orang pasar semua, Bapak dan Ibu sekalian. Dan itu jadi pasar itu sebenarnya salah satu pusat ya dalam proses kita jualan secara manual, sebar-sebar brosur seperti itu. Ya. Yang kedua adalah optimalisasi digital marketing secara online, Bapak dan Ibu. Nah, di sini nanti mungkin teman-teman yang saat ini suka online, suka main handphone, suka main komputer, suka internetan, nanti kita akan coba sedikit berikan pengantar dan nanti kedepannya Ibu bisa perdalam di masing-masing bidangnya sendiri atau di Pesona Borneo Park. Karena di Pesona Borneo Park insya Allah kedepannya ada edukasi yang bersifat lanjutan seperti itu.
yang bersifat pendalaman. Ya, salah akan kita berikan seperti itu. Yang selanjutnya adalah optimalisasi secara offline. Ya, tadi seperti sebar brosur, nempel brosur, ya, ngasih informasi ke tokoh masyarakat, ya, sosialisasi atau silaturahmi ke ring 1, ring 2, ring 3, artinya apa? Keluarga terdekat, ke tetangga, ya, ke tetangga jauhnya, ya, orang-orang yang pernah dikenal, ya, teman sekolah, orang di bengkel, teman kerja, teman kantor, teman ngaji, guru ngaji, dan seterusnya. Itu kita tawarkan orang-orang terdekat kita. Karena apa? Orang-orang terdekat kita itu tahu siapa kita. Seperti itu Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya adalah powerful marketing dakwah. Artinya apa? Selain kita menawarkan konsep jualan kita secara massal atau manual tadi, yang paling penting adalah kita menyampaikan ide atau konsep Islam, yakni 7T. Ya. Apabila Bapak dan Ibu saat ini menjual, ya, menjual terus nanti tidak closing, setidaknya orang yang Bapak Ibu sampaikan itu dia paham dan sadar mengenai apa itu riba, apa itu akan bermasalah, apa itu asuransi, apa itu denda, dan seterusnya yang saat ini dilarang dalam Islam. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa menyampaikan itu. Dan inilah yang menjadi konsep utama dari properti syariah Bapak dan Ibu. Ya, tadi sudah sampaikan bahwa saya apabila closing itu hanyalah bonus seperti itu. Jadi rata-rata yang memberi di Royal Zarmina kepada Ibu, kebetulan saya juga marketing di Royal Zarmina seperti itu. Yang biasanya kalau kita ngadakan catering konsumen seperti itu, yang mengundang banyak orang seperti itu kita gunakan beberapa teknik ini semua sama. Baik itu marketing digital atau marketing secara offline dan hal yang lainnya lagi, banyak seperti itu. Tapi pada intinya adalah 4 poin tadi. Ya, itu insya Allah bisa Bapak dan Ibu lakukan. Dan rata-rata yang membeli di Royal Zarmina saat ini itu orang-orang yang saat ini sudah teredukasi dengan syariah. Kalau ditanya dari 49 unit orang itu, Ibu kenapa beli di Royal Zarmina? Jawabnya sama, saya ingin terhindar dari riba Bapak. Saya ingin mengambil properti syariah karena saya ingin agar supaya rumah yang saya tempati ini menjadi berkah. Seperti itu. Intinya orang-orang yang membeli itu adalah orang-orang yang ingin sekali dekat dengan Islam. Ya, orang-orang yang memang sudah kita edukasi semuanya. Dan orang-orang yang sudah kita edukasi ini, ya, kalau orang itu membeli Bapak dan Ibu, ya, pahalanya itu akan mengalir terus Bapak dan Ibu. Ya, selama orang itu tinggal di rumah itu, selama orang itu memahamkan pemahaman tentang riba tadi, juga memahamkan orang lain seperti itu pahala Bapak dan Ibu akan mengalir terus seperti itu. Dan ini menjadi pahala yang tidak terputus seperti itu. Ini yang paling penting. Jadi keberkahan kita menjual itu banyak. Ya, pahalanya juga sangat besar sekali. Next. Nah, kebaikan marketing dakwah yang harus dimiliki dan dipahami oleh semua tim. Ya. Yang pertama adalah pasti ya, membantu developer untuk mewujudkan peradaban Islam melalui properti syariah. Karena apa? Karena saat ini ya, bisa kita katakan hal-hal yang sifatnya syariah itu ya mulai akan tergeser seperti itu apabila kita tidak memperjuangkannya seperti itu. Ya. Banyak sekali konvensional yang hadir di lingkungan kita, tengah-tengah kita menawarkan konsep ribawi, ya. Dan ini kalau kita tidak imbangi, bahkan tidak kita lawan, bahasa kasarnya seperti itu, lawan dengan apa? Lawan dengan edukasi. Kita perbanyak edukasi ke masyarakat seperti itu. Kita banyak terus, kita menyampaikan, ya, kita banyak menyampaikan dakwah seperti itu. Ya, kita menyampaikan ke tokoh-tokoh masyarakat, menyampaikan ke ketua RT, RW, ya, masyarakat sekitar kita tentang properti syariah. Insya Allah itu akan menjadi penyemangat, ya, penggugah masyarakat itu bisa berubah seperti itu. Ya. Yang selanjutnya adalah menolong marketing atau karyawan untuk mendapatkan kerja yang bebas dan taat seperti itu. Karena begini Bapak dan Ibu, karena banyak sekali pekerjaan di luar itu yang gajinya besar seperti itu, tapi transaksinya tidak besar. Ya, gajinya besar tapi susah untuk beribadah. Gajinya besar tapi mengandung akad-akad bermasalah seperti itu. Itu banyak sekali Bapak dan Ibu sekalian. Dan di properti syariah itu akan bebas seperti itu. Dan kita akan menjadi pribadi yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah menolong umat dalam memiliki coveringan atau hunian Islami dan juga halal Bapak dan Ibu.
Ini penting. Kalau kita menolong saudara kita, ya, terus membeli rumah, membeli kafling dengan konsep syariah, otomatis kita sudah menyelamatkan saudara muslim kita. Ya. Kita menyelamatkan keluarga kita menyelamatkan adik kita, menyelamatkan orang tua kita dari apa? Dari api neraka, Bapak dan Ibu sekalian. Ini sangat penting sekali. Kalau ada adik kita ya ingin membeli rumah atau properti yang di situ jelas-jelas ada ribanya melalui bank-bank konvensional, nasihati seperti itu. Kenapa adik tidak mengambil di syariah saja seperti itu? Itu bisa Ibu dan Bapak sampaikan. Next, lanjut Mas Arif. Ya, mitra marketing tentu juga kita akan berikan penilaiannya nanti. Dan insya Allah itu ada beberapa bonus lagi seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi di marketing itu kita bertaburan dengan bonus, bertaburan dengan uang seperti itu. Ya, untuk apa? Ya untuk semangat kita seperti itu. Ya, kalau kita sebar bonus sebanyak-banyaknya, insya Allah marketing itu akan semangat sekali. Yang pertama dengan mentoring, insya Allah kita kedepannya akan melakukan mentoring kepada seluruh mitra marketing seperti itu, yang mana mentor ini kita lakukan adalah khusus pemasaran, bisa dengan digital marketing untuk khusus properti ataupun juga khusus untuk kaflingan seperti itu. Dan mungkin saat ini Bapak dan Ibu yang sudah pernah bermain di luar daripada properti ataupun kaflingan itu sebenarnya bisa diterapkan seperti itu. Tinggal pencarian riset yang benar seperti apa. Nah selanjutnya kita bisa iklan bareng-bareng dan iklan yang berbayar seperti itu. Karena apa? Karena mungkin ada Bapak dan Ibu yang saat ini ya kurangan terbatas waktu seperti itu untuk bisa secara offline. Nah kita juga sediakan ya ilmu-ilmu terkait bagaimana iklan ya berbayar yang memang Ibu dan Bapak cukup duduk di rumah seperti itu. Ya, dan itu bisa menjangkau ribuan bahkan juta orang seperti itu. Ya, agar supaya orang itu bisa melihat apa yang kita iklankan, apa yang kita ingin sampaikan seperti itu. Yang ketiga adalah pendampingan beberapa aplikasi yang saat ini kita gunakan ya, marketing ya, aplikasi-aplikasi yang memang sangat simpel, makanya juga lebih nyaman seperti itu ya, aplikasi-aplikasi robot seperti itu. Yang mana sekali posting misalnya, mungkin Bapak dan Ibu pernah posting ya di marketplace misalnya. Di marketplace itu mungkin Bapak Ibu sekali posting mungkin dalam satu hari mungkin sudah capek ya kalau posting 3 kali ya, pagi, siang, sore seperti itu. Cuma mendapatkan 3 postingan misalnya seperti itu. Atau mungkin kalau Ibu dan Bapak melakukan posting di FJB mungkin dalam sehari maksimal paling sekali, 2 kali, 3 kali seperti itu. Itu pun juga sudah maksimal sampai sekali persen. Nanti juga kita akan melakukan teknik menggunakan ini ya, teknik marketing robot agar supaya kita bisa posting dengan mudah dan menjangkau yang lebih luas seperti itu. Next, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin bertanya, saat ini di handphone Bapak dan Ibu coba dicek di kontaknya masing-masing saat ini ada tidak yang memiliki kontak saat ini 500 orang di dalam handphonenya. Coba angkat yang ada 500 orang di kontaknya. 1, 2, hanya 2. Yang memiliki list kontak di handphonenya 1000 orang ada 1, 2, 3. Yang memiliki list kontak lebih dari 1000 1, 2, 3, 4, 5. Ini potensial. Karena apa? Karena kita sebagai marketing harus perbanyak kontak, harus perbanyak jualan, harus perbanyak tukar nomor handphone seperti itu, harus perbanyak menarik magnet kontak-kontak supaya orang itu bisa kita edukasi seperti itu. Itu penting sekali Bapak. Kalau saat ini Bapak dan Ibu belum memiliki banyak kontak seperti itu, mulai perbanyak, mulai menyimpan pertemanan seperti itu. Kepada siapa? Kepada orang-orang terdekat kita minimal. Ya, itu penting sekali. Karena apa? Saat kita menyimpan kontak itu nanti ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan. Ya. Coba Bapak dan Ibu, di depan Bapak dan Ibu ada form ya. Ada form. Tadi ada yang mempunyai cita-cita, keinginan untuk mendapatkan handphone. Yang ingin mendapatkan handphone, Bapak dan Ibu bisa mengisi 10 nomor, 10 nama, baik itu keluarga terdekatnya, baik itu tetangganya. Silakan diisi Bapak dan Ibu. Silakan diisi bagi yang ingin mendapatkan handphone.
Dan saat ini bagi bapak dan ibu yang ingin mendapatkan motor, ya, itu bisa diisi 20 orang, list orang, hanya namanya saja bapak dan ibu. Seingatnya yang saat ini ingin bapak ibu prospek seperti itu. Kalau saat ini bapak dan ibu ingin, ya, mendapatkan mobil, bapak ibu harus melis minimal 60 orang yang ada di handphonenya. Ibu buka saja Telegram, ya, nanti searching di situ aja, Pesona Borneo Park seperti itu. Nanti akan muncul Telegram seperti ini, dan bapak ibu bisa mengakses secara lengkap, ya, produk-produk knowledge yang ada di Pesona Borneo Park seperti itu. Dan insya Allah sebentar lagi produk real dan aspek itu akan jadi bapak dan ibu. Jadi nanti bapak dan ibu sudah tidak bisa mengangan-angan lagi, apa sih bentuknya Pesona Borneo Park seperti itu. Ya, kok yang disampaikan ke masyarakat tadi kok kotak-kotak aja seperti itu. Jadi kita tidak bisa membayangkan secara real seperti itu. Ya, kalau ada media 3 dimensinya atau 4 dimensinya seperti itu, kita bisa melihat secara real. Oh, ternyata seperti ini. Saya sudah memiliki gambaran. Insya Allah dalam waktu dekat sebelum soft launching, ya, video dari arsitek yang sangat akan jadi. Dan itu menjadi penyemangat kita semua untuk menyampaikan kepada calon pembeli seperti ini. Konsep Borneo Park seperti itu. Next. Nah, selanjutnya kita juga memakai WA Blast Sender. Artinya apa? Dengan menggunakan ini salah satu robot, ya, aplikasi seperti itu, kita bisa mau WA sampai ribuan kontak seperti itu. Jadi kontak saya itu ada ribuan, 2.000 atau 3.000 seperti itu. Dan itu orang di Palangkaraya seperti itu, orang-orang lokal seperti itu. Dan itu bisa saya lakukan menggunakan Blast Sender. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah yang coba, ya, sudah pernah yang coba untuk menggunakan aplikasi ini, ya, untuk kebutuhan marketing. Dan ini sangat luar biasa. Bapak dan ibu nanti bisa coba, ya. Keunggulannya menggunakan ini apa? Keunggulannya kita nggak capek-capek WA-in satu persatu. Misalkan ada 100 orang, 100 peserta seperti itu, kita nggak usah satu-satu. Kita tinggal satu klik aja, klik, kan terkirim semua. Misalkan ini dalam grup itu kita memiliki 10 grup. Kita ingin iklankan produk kita ke person masing-masing orang di dalam grup itu. Kita nggak usah nge-share satu, kirim satu, tidak. Kalau menggunakan aplikasi ini, berapa banyak grup yang bapak dan ibu miliki, bapak dan ibu bisa broadcast satu persatu nama orang yang ada di dalam grup itu. Itu salah satu keunggulannya. Dan masih banyak lagi keunggulan yang ada di aplikasi robot ini. Dan itu bapak dan ibu bisa lakukan untuk memudahkan dalam proses penjualan. Next. Website. Nah, website ini penting juga bapak dan ibu. Karena apa? Karena website ini salah satu media, ya, untuk kita bisa beriklan, menampilkan produk melalui kita dalam bentuk layar seperti itu, ya. Pada saat kita mau iklan digital seperti itu, ataupun mau iklan apapun, Google Ads atau Facebook Ads atau Instagram Ads dan semuanya yang sistemnya berbayar, harus kita memiliki website, ya. Untuk apa? Untuk menampilkan apa-apa yang ingin kita jual seperti itu, ya. Dan membuat website itu gampang, nggak sampai 10 menit jadi, ya. Tinggal cari domain, tinggal cari hosting, ya, selesai seperti itu. Dan itu sangat mudah sekali dilakukan, ya. Insya Allah nanti ada kesempatan kita belajar di situ, belajar untuk membuat website, belajar membuat website dari nol seperti itu. Dan waktunya singkat seperti itu, dan desainnya sangat bagus seperti itu, ya. Next. Bisa gunakan juga Google Ads Business, bapak dan ibu juga bisa lakukan, ya, agar supaya pada saat ibu searching itu muncul, ya, atau mungkin ada iklan yang muncul di Google, produk-produk yang bapak dan ibu lakukan. Next. Google Business juga sama. Ini ibu dan bapak juga bisa lakukan. Misalnya bapak ibu saat ini jualan kerupuk misalnya, atau jualan makanan seperti itu, iklankan, ya. Misalkan ketik aja nama kerupuk seperti itu, nanti akan muncul pertama di laman pertama itu jualan ibu dan bapak seperti itu. Nah, kalau misalkan saat ini kita ingin jualan kafling Pesona seperti itu, Pesona Borneo Park, kita klik di Google, itu yang muncul ke atas adalah Pesona Borneo Park.
Nah ini bisa ibu dan bapak nanti lakukan. Ya, misalkan ibu jualan herbal Palangkaraya misalkan, ibu bisa gunakan seperti ini. Ya, next. Fanpage. Ini mungkin bapak ibu sudah familiar ya mungkin dengan fanpage ini, karena ini salah satu cara untuk kita mau iklan untuk Facebook Ads seperti itu. Dan ini penting sekali bapak dan ibu memiliki fanpage untuk penjualan, ya, agar supaya nanti bisa terkumpul ya data-datanya, nggak morak-marik di Facebook, nggak morak-marik di FJB dan seterusnya, terkumpul jadi satu, dan nanti ibu juga bisa melakukan iklan di Facebook Ads. Next, bisa juga dengan Facebook Marketplace. Ya, mungkin ibu bapak sudah familiar ya posting di Marketplace. Ya. Postingnya mungkin secara manual pagi, siang, sore seperti itu. Yang mana pagi, siang, sore itu adalah waktu efisien. Orang membuka Facebook, orang membuka Marketplace seperti itu bisa bapak dan ibu lakukan. Next, bisa juga menggunakan Marketplace Magic. Ini salah satu aplikasi juga yang sistemnya dia robot seperti itu. Yang mungkin saat ini kalau ibu bisa sehari bisa posting hanya 3 postingan. Bapak dan ibu menggunakan robot ini, aplikasi ini bapak dan ibu bisa posting mungkin 100 sampai 300 sampai 400 postingan. Banyak. Jadi kalau bapak ibu saat ini brosur iklan ya, sebar brosur itu manual seperti itu, 100 brosur kan sudah capek ya, atau 50 brosur itu capek. Tapi kalau ibu iklan secara online, nyebar brosur sampai 300 brosur, 400 brosur secara online itu nggak capek bapak, dan nggak memakan waktu lama. Ya, syaratnya satu, belajar aja, mau belajar dan mau menerima materi seperti itu. Intinya di situ. Nanti insya Allah akan kita pelajari. Next, Facebook Ads ataupun Instagram iklan seperti itu. Ini juga nanti bapak dan ibu bisa pelajari. Karena apa? Karena ini salah satu teknik penjualan secara cepat atau hard selling seperti itu. Kita bisa menjual secara cepat, orang itu bisa membeli secara cepat seperti itu tanpa kita mengenal orang tersebut. Ya, yang penting kita melakukan iklan ini, jangkauan kita seluas berapa, target marketing kita ada berapa seperti itu, ada apa-apa saja yang ingin kita targetkan, siapa-siapa saja yang menjadi target market kita seperti itu, kita bisa tembak sasaran-sasaran kita seperti itu. Next, bisa juga menggunakan YouTube ya. Ini YouTube juga, YouTube marketing juga harus kita lakukan. Apabila bapak dan ibu punya YouTube, bisa upload ya, upload sebanyak-banyaknya video yang mungkin bapak ibu saat ini buat seperti itu. Mungkin iklan di Pesona Burung Lengkap ada iklan videonya, bisa ibu dan bapak upload seperti itu. Next, status WA. Status WA ini jadi salah satu poin penting juga. Kelihatannya simpel bapak dan ibu ya, status WA. Tapi kalau saat ini kita di WA kita, di handphone kita hanya memiliki 50 kontak misalnya, kita bikin status ya, mungkin dari 50 itu ya mungkin 50%-nya atau 20% yang melihat status iklan di WA itu seperti itu. Tapi kalau saat ini ibu dan bapak memiliki 1000 kontak seperti itu misalnya, bisa jadi orang yang melihat itu ya 25% sampai 50% ya melihat postingan bapak dan ibu sekalian seperti itu. Karena enggak bapak dan ibu sekalian bikin posting atau story di WA ya, yang melihat itu 200 orang, yang melihat 100 orang, ada nggak? Dan 200 orang yang melihat, 300 orang yang melihat, nggak ada ya? Berarti di bawah itu bapak dan ibu harus bisa mencapai target itu. Bagaimana status yang WA, status yang ibu bapak posting di WA itu bisa mencapai target itu minimal ya, agar supaya apa? Agar supaya iklan bapak dan ibu semakin luas ya. Dan posting itu harus rutin. Contohnya seperti beberapa waktu yang lalu ya, ada orang kalau mau beli rumah itu belum beli seperti itu, karena ada beberapa hal kendala seperti itu. 1 tahun kemudian seperti itu ternyata beli kembali ya, karena saya lihat setiap hari itu dia tuh mantau postingan saya seperti itu, mantau, dan 1 tahun kemudian, karena pada waktu itu beliau bilang, bapak mungkin kalau nanti 1 tahun kemudian masih ada misalnya seperti itu, saya rencana mengambil seperti itu. Ternyata mengambil, karena setiap hari kita cek ini, oh ternyata mantau status terus. Nah itu bisa bapak dan ibu lakukan. Lanjut, next, TikTok. Nah TikTok itu juga media sosial yang luar biasa ya. Itu penciptanya banyak sekali seperti itu. Itu
itu juga Bapak dan Ibu bisa lakukan. Next, ini media-media atau website yang terikop seperti itu ya. Yang memang kita bisa menggunakan secara gratisan atau organik ataupun berbayar seperti itu. Contohnya QLX. Kita juga bisa mengiklankan melalui QLX Bapak dan Ibu. Ya, iklan rumah kita, iklan kafe kita, Bapak dan Ibu masuk ke aplikasi atau website QLX, posting di situ Bapak dan Ibu. Ya, karena QLX ini salah satu website yang besar seperti itu, yang memang sudah untuk khusus barang properti, ya, tanah, kafe, rumah dan seterusnya. Ibu bisa iklan di situ. Ini contoh seperti itu. Kalau kita cari pesona Borneo Park seperti itu, ya, di QLX paling atas seperti itu. Ibu dan Bapak bisa lakukan itu. Next. Selanjutnya di 99.co sudah sama. Bapak dan Ibu bisa juga posting di situ. Ya. Posting di situ nanti insya Allah kalau orang mau mencari kafe kita dengan kata kunci mungkin pesona Borneo Park seperti itu muncul. Lanjut. Selanjutnya ini website yang tidak kalah terkenal lagi, lamudi.co. Ya. Lamudi ini salah satu website yang besar seperti itu untuk tempat penjualan properti. Ya. Ibu juga bisa, Bapak juga bisa posting di sini, Lamudi. Ya. Ini viral. Ibu kalau posting di situ, ya, contohnya kalau Bapak Ibu posting searching di kata kunci di Google Royal Zardina Presiden, yang muncul apa? QLX, Lamudi, rumah 12.com, rumah.co, rumah 99.co, itu semua muncul. Ya. Karena apa? Media besar seperti itu. Ya. Dia muncul tuh website-website itu. Karena itu memang menjadi tempat yang strategis untuk kita jualan Bapak dan Ibu. Itu Bapak dan Ibu bisa lakukan. Next. Nah ini rumahku.com seperti itu. Ibu dan Bapak juga bisa posting di situ. Next. Bapak dan Ibu sekalian, kunci dimudahkannya ikhtiar yang saat ini kita berada di dunia adalah ikhtiar langit. Artinya apa? Jangan sampai kita banyak yang melakukan ikhtiar yang tadi sudah saya sampaikan dari Facebook Ads, Google Ads, ya, Instagram dan semuanya. Ya, itu salah satu bentuk ikhtiar kita. Tapi yang paling penting agar supaya kita mendapatkan berkahan ya dari semua ikhtiar kita wajib untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kita berdoa, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya apa? Agar supaya Allah berikan yang terbaik untuk kita. Next. Yang pertama, luruskan niat kita, ya, dan jalani sesuai dengan hukum syarak dan jauhi kemaksiatan, dekati kebaikan. Karena begini Ibu dan Bapak, kita ini menjual perumahan syariah seperti itu, ya, menjual produk-produk syariah. Kalau saat ini kita dalam berjualan kita masih bermaksud kepada Allah, ya, masih melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama kita seperti itu, ya, otomatis Allah terkadang itu juga menutup keberkahan atau menutup rezeki yang harusnya turun kepada kita. Karena salah satunya kunci daripada pintu rezeki masuk itu yaitu tadi Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita dan Allah munculkan rezeki yang ada di dalam diri kita. Yang kedua adalah tolonglah agama Allah, niscaya Allah akan menolong. Jadi kita terus berjuang menyampaikan dakwah terkait riba, terkait 7T tadi. Untuk apa? Salah satunya seperti itu. Apabila kita menolong agama Allah, memperjuangkan agama Allah, mendakwahkan agama Allah, insya Allah Allah juga akan menolong kita. Selanjutnya adalah perbanyak sedekah silaturahmi, tolong menolong dengan orang lain. Ini salah satu kunci itu rezeki Bapak dan Ibu. Kita bersedekah seperti itu, ya, silaturahmi, menolong orang lain. Ini sering saya praktekkan seperti itu. Ya, saya punya uang misalkan 5 juta seperti itu. Ya, 5 juta, saya yakin seperti itu. Kalau saya menginfakkan, ya, memberikan ini kepada orang yang membutuhkan seperti itu, misalkan 2 atau 3 juta, ya, itu biasanya besok harinya itu saya closing bisa 12 juta, 15 juta seperti itu. Dan itu sering saya lakukan dan itu terjadi Bapak. Ya, kalau kita memperbanyak sedekah, insya Allah juga akan mengganti berkali-kali lipat seperti itu. Yang keempat, hindari pikiran dan kata negatif. Ini kita harus menjaga itu, ya, berdoa dan afirmasi, minta restu ke orang tua, suami dan orang-orang terdekat. Ini paling penting. Karena apa? Karena restu atau ridho atau doa kedua orang tua kita itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kalau saat ini kita mau minta doa agar supaya Allah ampuni, Allah kabulkan ya keinginan kita, dekati orang tua kita kepada ini. Karena apa? Karena salah satu kunci ya surga kita di dunia adalah salah satunya adalah kedua orang tua kita, ibu dan ayah dan kita. Ya. Kalau saat ini kita banyak maksiat, banyak melakukan kesalahan, salah satu cara untuk kita menghapus dosa dan kesalahan kita itu dengan cara cukup berbakti kepada orang tua kita. Karena Rasulullah pernah ditanya sahabat, ya Rasulullah, saya ini banyak sekali dosa dan kesalahan, apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Ya, apakah saya harus berjihad perang atau saya harus syahid seperti apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Ya Rasulullah menjawab, apakah engkau masih memiliki orang tua, ayah dan ibu? Masih, berbaktilah kepada mereka. Berbaktilah kepada mereka dan insya Allah api neraka akan ditutup seperti itu. Dan insya Allah kalau apabila saat ini kita mungkin masih ada kemaksiatan atau dosa dan kita tidak bisa memohon ampun kepada orang tua dan seterusnya seperti itu. Insya Allah itu akan mendatangkan rezeki yang sangat besar seperti itu. Next, lanjut. Penutup sama seperti apa yang disampaikan Kang Sema tadi. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ya, dalam surah Al ayat 11. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak dan Ibu sekalian sedikit mendapatkan berkah dari materi ini dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Ya, akan kita lakukan pendalaman satu persatu bagaimana Facebook Ads, bagaimana Marketplace, bagaimana YouTube dan seterusnya yang saat ini kita gunakan untuk properti. Dan insya Allah itu akan Bapak dan Ibu dapatkan. Dan nanti yang paling penting adalah target Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan motor, mobil, handphone dan seterusnya. Catat dan tulis nama-nama yang ada di form tadi saat ini seperti itu ya. Kalau bisa saat ini juga saya kasih waktu 15 menit dari sekarang Bapak dan Ibu mulai mencatat nama-nama yang akan ditulis. Karena apa? Kalau kita tidak menulis nama ya, kita tidak tuangkan dalam kertas seperti itu, biasanya nanti akan lupa ya. Kita tidak akan mentarget nama-nama orang-orang yang akan kita ajak di gathering konsumen nanti ya. Bapak dan Ibu, kita tunggu, kita kasih waktu 15 menit. Mungkin itu dulu dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian terkait marketing ataupun terkait produk knowledge tadi, silakan.